Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya David Oewutun, mahasiswa Fakultas Teologi UKIM dari Kota Ambon, Provinsi Maluku. Dalam video reflektif ini, saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk melihat lebih dekat bagaimana agama hadir dan berperan dalam kehidupan masyarakat di ruang publik Kota Ambon. Ambon dikenal sebagai City of Music oleh UNESCO. Tetapi di balik kekayaan musiknya, kota ini juga merupakan simbol kehidupan keberagaman yang sangat dinamis dan penuh warna. Maka dari itu, tema yang saya angkat adalah agama di ruang publik. Kalau kita berjalan menyusuri jalan-jalan utama di kota Ambon, terutama saat hari-hari besar keagamaan, kita akan dengan mudah melihat berbagai ekspresi keagamaan yang terpampang secara terbuka. Misalnya, ketika memasuki bulan Ramadan, bukan hanya masjid-masjid yang dipenuhi dengan aktivitas keagamaan seperti tadarus atau buka puasa bersama, tetapi juga kantor-kantor pemerintah, sekolah, bahkan gereja-gereja turut menunjukkan solidaritas mereka dengan memasang spanduk atau baliho ucapan selamat menjalankan ibadah puasa dan Hari Raya Idul Fitri. Demikian pula, saat menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, suasana kota berubah menjadi hangat dan penuh cahaya. Umat Kristen menghias rumah-rumah dan gereja dengan lampu warna-warni dan menariknya, banyak komunitas Muslim yang turut membantu atau bahkan memasang ucapan Selamat Natal di tempat-tempat umum. Kadang kita juga menjumpai pelajar-pelajar dari latar agama yang berbeda bekerja sama dalam berbagai kegiatan bakti sosial menjelang hari besar agama tertentu. Ruang publik di kota Ambon, baik itu taman kota, jalan protokol, halaman kantor, bahkan media sosial lokal, menjadi tempat bagi umat beragama untuk saling memberi salam dan dukungan. Ini menjadi wajah dari sebuah kota yang belajar dari masa lalu dan memilih untuk menatap masa depan dengan semangat persaudaraan lintas iman. Apa yang kita lihat di Ambon ini merupakan cerminan dari bagaimana agama tidak hanya hadir di ruang pribadi atau dalam tembok rumah ibadah saja, tetapi juga aktif dalam membentuk narasi sosial dan budaya di ruang publik. Dalam studi agama-agama, hal ini dikenal sebagai proses publikasi agama, yaitu ketika agama melintasi batas-batas privat dan menjadi bagian dari konstruksi sosial masyarakat. Dalam konteks Ambon, ruang publik menjadi lebih dari sekedar tempat netral. Ia menjadi arena interaksi antar agama yang memperlihatkan adanya dinamika toleransi aktif. Di sini, simbol-simbol agama bukan hanya lambang iman personal, tetapi juga peran sosial yang menandakan kehadiran bersama dalam ruang yang sama. Penggunaan ruang publik oleh berbagai komunitas agama di Ambon telah menciptakan semacam tata ruang spiritual bersama, di mana semua orang bisa saling menyapa dengan damai tanpa merasa terancam oleh perbedaan. Apa yang kita lihat di Ambon ini merupakan cerminan dari bagaimana agama yang lebih menarik lagi. Kehadiran agama di ruang publik juga disertai dengan narasi perdamaian. Misalnya dalam upaya rekonsiliasi pasca konflik yang pernah melanda Ambon di awal 2000-an. Simbol-simbol keagamaan justru dipakai sebagai jembatan komunikasi, bukan alat pembatas. Banyak mural di sudut-sudut kota yang membuat kutipan dari kitab suci berbagai agama, disandingkan dengan gambar tangan yang saling menggenggam, merangkul perbedaan. Kalau kita lihat dari kacamata studi agama-agama, kehadiran agama di ruang publik Ambon tidak bisa dipisahkan dari sejarah kolektif masyarakatnya. Ini bukan sekadar koeksistensi pasif, melainkan bentuk dari pluralisme aktif, di mana setiap komunitas agama tidak hanya hidup berdampingan, tapi juga saling terlibat, saling menyapa, saling mendukung dalam kehidupan bersama. Pluralisme ini bukan berarti meniadakan perbedaan, tetapi justru merayakannya. Dalam konsep ini, setiap agama tetap teguh pada keyakinannya masing-masing. Namun, tetap membuka diri terhadap dialog dan kerjasama lintas iman. Inilah kekuatan yang dimiliki Ambon hari ini.
kekuatan untuk menggunakan ruang publik sebagai medan perjumpaan dan persekutuan, bukan sebagai ajang supremasi satu golongan atas yang lain. Sebagai orang muda yang hidup di kota Ambon, saya merasa memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk menjaga warisan perdamaian ini. Keberagaman bukanlah tantangan, tetapi peluang untuk saling mengenal dan memperkaya pemahaman tentang Tuhan dan sesama. Maka ketika kita melihat baliho ucapan Natal berdampingan dengan spanduk Selamat Idul Fitri, atau ketika kita menyaksikan prosesi keagamaan yang diantar oleh lintas komunitas, disitulah kita melihat agama hidup bukan hanya di altar atau mimbar, tetapi juga di jalan-jalan kota, di papan iklan, di suara masyarakat, dan di hati kita semua. Itulah refleksi saya tentang tema agama di ruang publik dari kota Ambon tercinta. Kota ini bukan hanya tempat tinggal, tapi juga ruang belajar tentang damai, tentang iman, dan tentang bagaimana menjadi manusia yang saling menghargai perbedaan. Mari terus menjaga dan merawat keberagaman ini sebagai bagian dari identitas kita, sebagai warga Ambon, sebagai orang Maluku, dan sebagai warga dunia.